Shalom, selamat pagi, selamat datang di YouTube channel saya, It's Me Foni. Apa kabar? Saya berharap apapun keadaannya, teman-teman tetap bersuka cita karena ada kasih, penyertaan, perlindungan, serta pemeliharaan dari Tuhan kita, Yesus Kristus, ada bersama-sama dengan teman-teman dimanapun kalian berada saat pagi hari ini. Dan yakinlah bahwa sesulit apapun pergumulan hidupmu, dan seberat apapun kesusahanmu, yakinlah bahwa dan percayalah bahwa engkau tidak seorang diri, karena ada Tuhan yang selalu bersama-sama dengan teman-teman sekalian. Baik, sebelum menonton tayangan ini sampai selesai, jangan lupa tinggalkan jejak teman-teman dengan mensubscribe, like, komen, dan share ya YouTube channel ini, agar kita semakin bertumbuh bersama mengenal siapa Tuhan kita Yesus Kristus dan semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih teman-teman. Selama berabad-abad orang percaya, termasuk saya, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita berjuang untuk memahami rahasia yang luar biasa ajaibnya dari kesatuan orang percaya dengan Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan. Contohnya adalah Bernardus dari Clairvaux, uskup atau biarawan asal Prancis di abad yang ke-12. Ia menggunakan hal-hal sederhana yang ada di sekitarnya untuk menjelaskan kebenaran yang indah tersebut. Ia memperhatikan setetes air seakan lenyap ketika ia masuk ke dalam segelas susu dengan mengambil rasa dan warna susu tersebut. Besi yang panas membara di dalam tungku perapian tidak bisa dibedakan dengan nyala apinya. Sorotan sinar dapat mengubah udara dengan meneranginya. Teman-teman, Yesus Kristus Tuhan berjanji untuk berdiam di dalam diri saya, diri Bapak Ibu Saudara sekalian yang percaya kepadanya. Dalam percakapan panjangnya dengan para sahabatnya setelah mereka makan malam bersama, Yesus meyakinkan mereka kembali, "Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu." Karena Yesus hidup, maka mereka pun hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-20. Teman-teman, sama seperti Yesus dan Roh Kudus tinggal bersama Bapa, kita pun, saya, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tinggal di dalam Dia dan Dia di dalam kita. Sama seperti yang Yesus katakan di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-4. Ia berkata, "Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku." Teman-teman, tidak heran kita membutuhkan contoh dari hal-hal yang kita jumpai sehari-hari. Sungguh tak terbayangkan Allah di dalam Kristus dan Roh Kudus mau tinggal di dalam kita. Jika demikian, apa yang berubah dari kehidupan kita setiap harinya? Semuanya. Dengan Yesus tinggal di dalam saya, di dalam Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan mendapatkan penghiburan saat menghadapi ketidakpastian,
dan damai sejahtera saat kita dilanda kecemasan. Ketika kita bisa mengendalikan diri, ketika ada seseorang berusaha merendahkan kita, kita dapat memberanikan diri menentang ketidakadilan dengan menyuarakan suara mereka yang tertindas. Teman-teman, Kristus tinggal di dalam saya, di dalam Bapak Ibu Saudara sekalian secara rohani. Mari kita renungkan kebenaran ini setiap hari dan kita berawas-awas dengan hidup kita. Dan mintalah kepada Yesus untuk menunjukkan kepadamu perubahan yang sanggup Ia kerjakan di dalam dirimu. Dan engkau akan terkagum-kagum dengan apa yang telah Tuhan lakukan di dalam dirimu. Dan engkau akan semakin mengasihinya. Teman-teman, biarlah kita semakin mengenal Yesus Kristus Tuhan dari hari ke hari, agar semakin hari hidup saya, hidup teman-teman sekalian, kita makin serupa dengan Yesus Kristus dalam tindakan, dalam pikiran, dan dalam perbuatan. Agar apa? Agar ketika orang lain melihat hidup saya, melihat hidup Bapak Ibu Saudara sekalian, mereka melihat Allah yang tidak kelihatan itu ada di dalam kita, agar nantinya mereka mempermuliakan Bapa di surga dan mereka mengakui benar ada Yesus dan Roh Kudusnya tinggal di dalam kita. Karena itu, mari hasilkan buah-buah yang manis melalui hidup kita agar bisa dikecap dan dinikmati oleh orang lain. Sekian, Tuhan Yesus memberkati.